Halo semua para penggemar film India, kali ini kita akan memberikan sedikit ulasan tentang alur cerita film Bahubagyum. Di mana di episode pertama ini kita tentunya dibuat penasaran bagaimana kisahnya, maka dari itu sebelum lanjut ke alur ceritanya alangkah baiknya jangan lupa untuk gabung dengan menekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Cerita dimulai di Bhopal. Sulis Suara menceritakan tentang menantu Bhopal yaitu Razia Akhtar Mirza. Meski tidak menguasai Bhopal tetapi dia menguasai hati rakyatnya. Tapi 5 tahun yang lalu detakannya berpisah dari hatinya. Tapi detakan yang jauh darinya itu hari ini akan datang lagi. Lalu Yasmin datang dan memintanya untuk memakai perhiasan rambutnya, karena jika tidak orang lain akan mengira bahwa menantu Bhopal itu melupakan tradisi. Razia mengatakan jika dia melupakan tradisi maka dia tidak akan mengirim putranya pergi darinya selama 5 tahun. Dia mengatakan Bhopal memiliki hak pertama atas azan dan Razia tidak ingin memberikan pemimpin yang lemah kepada Bhopal. Razia telah berjanji saat azan kembali dia akan menemuinya di masjid. Karena berkat Allah Razia dengan azan bisa dipertemukan kembali. Lalu Yasmin mengambil sepatunya, tapi Razia memintanya untuk tidak mengambil sepatunya, karena dia menganggap Yasmin sudah sebagai saudarinya. Pindah ke adegan selanjutnya, di mana Nur ditampilkan dengan menari-nari ketika mendengar suara musik. Adik perempuan Azan mengatakan kepada Nur bagaimana Nur akan menikahi kakak Azan kalau sikapnya seperti ini. Tapi Nur mengatakan dia adalah teman masa kecilnya. Dalam rangka kepulangan Azan, Razia menghadiahkan perhiasannya kepada para pelayannya. Namun di sela itu Yasmin memberitahu Razia bahwa dia seharusnya memberitahu Azan terlebih dahulu tentang Nur yang akan dijodohkan dengannya. Tapi Razia mengatakan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian Razia memberikan gelang emas kepada pelayannya Sakina, seperti yang telah dijanjikan padanya saat azan kembali. Kemudian datanglah Suraya yang pura-pura pingsan setelah melihat Razia memberikan gelang emas pada Sakina. Namun Razia tahu bahwa Suraya pura-pura pingsan. Lalu Razia mengatakan, "Aku membawa hadiah untukmu Suraya tapi kamu tidak sehat ya?" Suraya mengatakan dia baik-baik saja dan langsung menerima hadiah itu. Kemudian Razia bertanya pada Yasmin, "Apa yang diinginkan kamu Yasmin?" Tapi tiba-tiba Asgar memotong pembicaraan dan mengatakan Razia telah memberimu azan, dan sekarang bertanya apa lagi yang kamu inginkan? Suraya ikut mengatakan bahwa Nur tidak cocok untuk azan. Sementara itu di tempat lain Nur menari di pernikahan seseorang dan mengumumkan kepada semua orang bahwa dia akan menjadi menantu Bhopal. Orang-orang berpikir siapa yang akan menjadikan dia menantu. Lalu Asgar memberitahu Yasmin bahwa Nur memberitahu semua orang bahwa dia akan menjadi menantu Bhopal. Yasmin mengatakan dia cerewet, tapi tidak mungkin mengatakan seperti itu. Adegan selanjutnya Razia datang ke masjid dan meminta imam untuk memberkati baju pengantin yang akan dipakai oleh Nur. Kemudian Razia menunjukkan foto Nur kepada imam, namun sang imam berpikir dan menduga sejarah akan terulang kembali di Bhopal. Tiba-tiba Yasmin datang dan memberitahu bahwa azan telah tiba. Razia tidak sabar untuk menemui azan. Tidak lama azan dan Razia bertemu dan bertatap muka. Mereka sangat sedih dan mata keduanya berkaca-kaca. Mereka bertatapan dan menangis dengan bahagia. Yasmin datang ke sana dan tersenyum melihat mereka. Lalu Azan menghampiri Yasmin dan memeluknya, dan sesekali Azan merayu Yasmin sambil bercanda. Kemudian Azan bertanya tentang Nur. "Di mana Nur?" tanya Azan. Namun tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang jatuh. Ternyata ada seorang perempuan yang terjatuh, dia bernama Safina. Dia mengatakan dia jatuh karena terpeleset. Namun Razia melihat suami Safina membuat gelangnya dikenakan orang lain. Razia bertanya,
apakah suamimu memukulmu?" Safina mengatakan tidak. Razia menghampiri suami Safina dan bertanya, "Mengapa kamu menikahinya ketika kamu memakaikan gelang pada orang lain?" Lalu suami Safina menceritakan bahwa wanita itu adalah istri keduanya, dan mengatakan dia mencintai Safina bahkan sampai sekarang. Razia mengatakan cinta bukanlah amal yang dibagikan kepada banyak orang. Menurut Razia, cinta merupakan kehidupan yang diberikan sekali, dan kehilangan pun sekali. Suami Safina mengatakan agama kami mengizinkan 4 pernikahan. Dan mengatakan memiliki istri kedua itu bukanlah hal yang memalukan. Perkataan tersebut membuat Razia langsung marah. Kemudian suami Safina menambahkan bagaimana wanita yang ditinggalkan bisa mengerti akan hal ini. Perkataan itu membuat Azan ikut marah. Azan menyeka air mata ibunya dan mengingat ayahnya meninggalkan mereka di masa kecilnya. Dan Azan berjanji pada Razia bahwa dia tidak akan membiarkan air mata mengalir di matanya. Azan bersiap untuk menghajar pria itu. Razia mencegah Azan karena tempat ini adalah masjid. Tetapi Azan tetap menyeretnya. Azan menendangnya dan membuatnya jatuh. Azan mengatakan Azan Ahtar Mirza dapat menanggung apa saja, tetapi tidak dapat menanggung 3 hal. Yang pertama penghinaan terhadap agama, yang kedua terhadap bangsa, dan ketiga terhadap ibunya. Azan memukuli suami Safina dengan kuat dan membuatnya terluka. Dia memukulnya karena mengejek hubungan suci dari pernikahan, kemudian karena salah menggunakan keyakinan, dan kemudian karena sudah menghina ibunya. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Azan akan menghabisi pria tersebut sampai mati? Atau pria tersebut akan melawannya? Atau akan ada seseorang yang akan menghentikan Azan? Pastinya kita saksikan lagi di part selanjutnya. Terima kasih yang sudah bergabung dan menyimak alur cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.